Pak RT kan polisi. Pak RT mana? Pak RT gitu. Iya. Bapak Denis. Ya kasihan om tuh berdarah. Kayak itu dengar kan kayak itu tuh tangga sebelah. Kayak itu lari ke atas kali nengok sini ada ramai dah. Hah? Nggak tahu. Nggak lihat malahan. Oh, ada nih. Suruh siapa yang di atas nanti suruh fotokan ini ya? Dari sini ke sini. Ini kamar siapa ya? Kamar atas, Mas. Iya, kamar siapa? Nah, gitu dia tuh. Sandalnya ada nih, Pak. Nah, iya tuh. Terus kan Yang ujung, besi yang ujung. Polres Kuburaya menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan yang terjadi di perumahan BTN Teluk Mulus, Desa Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Sebanyak 41 adegan diperagakan oleh pelaku MRN alias OB 16 tahun, seorang remaja penyandang disabilitas tunarungu dan wicara, dalam pengungkapan kasus pembunuhan terhadap korban DR 37 tahun. Nah, jadi posisinya Bu, pada saat diamankan oleh Pak Solihin maupun Pak Rudi, belum tahu. Begitu dapat dibukalah ini semua, barulah tahu kalau pelakunya belakang rumah pas. Kasubsi Penmas Polres Kuburaya, Aibtu Ade, menjelaskan bahwa rekonstruksi dilakukan untuk memperjelas kronologi kejadian sekaligus mencocokkan keterangan pelaku dengan saksi dan ahli. Adegan ini yang memperlihatkan cara pelaku bisa masuk ke rumah korban melalui jendela yang berada di kamar atas. Jendela rumah Bapak. Ini melangkah sedap saya dulu. Dan Bapak ini baru masuk ke jendela itu. Tertinggal. Tinggal di pas lidah dia. Oke Pak, masuk boleh? Masuk aja, bawa sepatunya. Bawa. Saat berada di kamar atas, keadaan pintu kamar atas dikunci dari luar. Karena pintu kamar atas menggunakan triplek, si pelaku menjebol pintu menggunakan senjata tajam yang dibawanya dan berhasil untuk bisa membuka kunci pintu kamar. Kamar atas tutup. Tutup dari luar. Terkunci dari luar. Luar. Kunci dari luar. Karena hanya tripleknya ngejebol untuk turun di bawah. Tadi masuk dengan ibu, rupanya dia bongkar. Ada bongkar pintu untuk buka. Masuk. Pintunya dijebol. Betul ya? Masuk. Biar. Dia jebol, buka, kuncinya. Terus itu Di situ
Simpan lagi pisau kemana? Oh, simpan lagi. Nah, terus. Setelah berhasil membuka pintu kamar atas, pelaku pun turun ke lantai 1 dan menemukan sebuah tas. Pelaku pun membuka tas tersebut dan mengambil uang dari tas tersebut, menyimpannya di kantong saku celana. Setelah itu, pelaku menyimpan kembali tas tersebut ke posisinya. Selanjutnya, si pelaku menuju ke kamar yang berada di lantai 1, yang dimana kamar itu adalah kamar korban almarhum DR. Terdapat adegan perlawanan dari korban yang saat itu terkejut karena pelaku tiba-tiba masuk ke dalam kamar. Dalam rekonstruksi tergambar bahwa pelaku sempat mendapat perlawanan dari korban. Namun, MRN diduga secara membabi buta melakukan penusukan di beberapa bagian tubuh korban hingga akhirnya korban meninggal dunia. Selanjutnya, ayah korban yang menangkap serta menjatuhkan pelaku dan membuang senjata pelaku, dibantu dengan saksi Rudi yang mengikat tali kepada pelaku. Setelah itu, warga berdatangan untuk membantu ayah korban. Pasal 365 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 yang terjadi di PTN Teluk Mulus, Desa Lembung, Kecamatan Sungai Raya. Jadi dari 41 adegan kita buktikan bersama bahwa ada perlawanan dari korban pada saat dia terbangun karena kaget ada orang masuk ke dalam kamar dia. Nah, karena ada kagetnya itu sehingga pelaku membabi buta melakukan penganiayaan kepada korban sehingga korban meninggal dunia. Bang, selain itu ada fakta-fakta lain nggak yang terungkap pada rekonstruksi kali ini? Dari keterangan tersangka maupun keterangan saksi tidak ada fakta-fakta yang terungkap. Semua memang sudah sesuai dengan apa yang disampaikan korban, dibantu oleh saksi ahli bahasa dan juga saksi dari orang tua maupun keluarga dari korban. Bang, sebenarnya alasan dia mencuri di rumah yang tetangganya sendiri yang sering ngasih bantu dia lah, kenapa bang? Nah, alasan dia itu yang masih kita pertanyakan karena memang selama ini korban dan keluarga besarnya sering membantu pelaku untuk memberi makan sehari-harinya karena memang antara korban dan pelaku ini bersebelahan, hanya berpisah dinding. Jadi akses ke rumah korban itu bisa dilalui dari dinding atau atap rumah si pelaku. Nah, apakah uang yang diambil korban nantinya digunakan untuk apa? Apakah ada yang dikasih narkoba atau gimana? Nah, saat ini uang itu kan belum kita temukan. Memang dari keterangan keluarga korban ada kehilangan uang kurang lebih 200.000. Nah, sampai saat ini uang tersebut belum ditemukan. Apakah hilang di TKP atau cacat karena kejadian tengah malam. Nah, saat ini juga unit Satreskrim masih melakukan penyelidikan untuk mencari uang tersebut karena memang keterangan korban ada kehilangan. Nah, pelakunya ada indikasi narkoba? Kalau indikasi ya, karena pada saat kita temukan di rumah korban itu di samping sangkur badik itu kita temukan lem yang masih basah. Memang ada indikasi dan juga dari keterangan warga setempat memang pelaku ini agak temperamental. Pelaku dikenakan pasal berapa?
338, 365 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Tapi ini masih berpotensi untuk berkembang nanti dari keterangan-keterangan dan koordinasi dengan jaksa penuntut umum dan saksi lainnya, kemungkinan bisa bertambah. Kok ancamannya 17 tahun.